Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara yang kita cintai ini, yaitu Menerima Hari Ini. Kali ini kita tetap akan bahas dengan topik akhir zaman, yaitu hal-hal yang perlu diketahui menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka acara Menerima Hari Ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan, masih diberikan nyawa kehidupan untuk kami boleh mendengarkan renungan singkat firman Tuhan, supaya kami boleh diisi dengan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dilakukan oleh iblis dan orang-orang berdosa yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dalam perang Gog Magog. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh iblis dan orang-orang berdosa yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dalam perang Gog Magog yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Jadi yang mereka lakukan adalah mengepung perkemahan orang-orang kudus. Setelah dilepaskan dari penjara, yaitu jurang maut selama 1000 tahun, iblis ini menghasut orang-orang berdosa, yaitu orang yang telah dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Nah, di bawah pimpinan iblis ini mereka mengepung tempat perkemahan orang kudus untuk menyerang dan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Nah, kemudian yang kedua yang mereka lakukan, mereka menyerang kota yang dikasihi. Ya, bukan saja mengepung tetapi melakukan penyerangan terhadap kota yang dikasihi, dikatakan di sini, yaitu kota ini menunjuk kepada Yerusalem baru. Tetapi ternyata di sini Allah tidak membiarkan kota yang dikasihi dikepung dan diserang oleh iblis dan para pengikut-pengikutnya. Ya, jadi di sini Allah menurunkan, dikatakan di sini, Allah menurunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Itu pembelaan Allah terhadap orang-orang kudus. Nah, seringkali gereja sempurna itu dilambangkan dengan tiga kiasan. Yang pertama adalah kota yang kudus, yang kedua adalah Yerusalem baru, dan yang ketiga adalah pengantin yang berdandan untuk suaminya, yaitu mempelai Kristus. Jadi kota yang kudus, Yerusalem baru, pengantin yang berdandan untuk suaminya, yaitu pengantin Kristus, itu adalah gambaran daripada orang-orang kudus yang dimuliakan, yang percaya pada Yesus dan berhak mendapatkan kemuliaan. Kemudian hal yang ketiga yang akan terjadi, bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang itu, tempat antikristus dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah terjadinya peperangan Gog Magog ini, iblis dan pengikutnya dikalahkan, maka iblis dengan pengikutnya yang berhasil dihasut akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana tempat itu adalah tempat antikristus dan nabi palsu juga dilemparkan, dan mereka semua akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi Bapak, itulah yang akan terjadi dalam perang Gog Magog pada akhir zaman yang terjadi setelah 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun, itulah peristiwa yang akan terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh kaya senantiasa mengenai pewahyuan dan rahasia kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.